Oke, halo teman-teman semua, aku Christopher, mahasiswa S2 di National Symphony University. Dan di video kali ini aku mau sedikit sharing tentang culture shock yang aku rasakan ya selama di Taiwan ini teman-teman. Nah, jadi langsung aja. Yang pertama ada sepatu teman-teman. Nah, jadi kalau kita di Indonesia, itu kan kita biasanya kalau mau pergi jalan-jalan atau mau keluar, itu kadang masih ada yang pakai sandal ya teman-teman. Nah, tapi di Taiwan ini hampir semua orang pakai sepatu teman-teman. Jadi nggak peduli kalian tuh mau pergi ke tempat yang dekat, tempat yang jauh, mau itu kayak cuma hangout mungkin, nah itu mereka selalu pakai sepatu teman-teman. Nah, lalu yang kedua ada kebiasaan mandi teman-teman. Nah, jadi kalau kita di Indonesia, kita sudah biasa ya, jadi mandi sehari 2 kali teman-teman. Nah, tapi di Taiwan ini beda teman-teman. Jadi kebanyakan orang Taiwan itu sehari hanya mandi sekali teman-teman. Jadi itu juga cukup bikin aku kaget sih. Nah, yang ketiga ada kebiasaan memakai sumpit teman-teman. Jadi di sini kebanyakan orang Taiwan itu mereka memakai sumpit untuk makan apapun teman-teman. Jadi mau itu makan nasi, makan ayam, makan ikan yang banyak durinya, itu mereka pakai sumpit teman-teman. Kalau di Indonesia kan kita mungkin makan mie ya teman-teman, makan mie atau mungkin makan dumpling itu baru kita pakai sumpit. Tapi kalau di sini itu rata-rata orang makan apapun mereka bakal pakai sumpit teman-teman. Jadi aku juga cukup heran ya, karena kalau di Indonesia kan kita biasanya kalau makan ayam kita lebih nyaman pakai tangan ya teman-teman. Jadi kita bisa preteli lah ikannya. Nah, sama juga kalau kita makan ikan kan, lebih enak pakai tangan. Nah, tapi di sini beda teman-teman. Jadi meskipun makan ikan, makan ayam, itu mereka bakal pakai sumpit. Nah, lalu yang ketiga ada dalam hal outfit teman-teman. Nah, di sini kebanyakan orang Taiwan yang aku perhatikan itu mereka suka pakai outfit yang santai teman-teman. Jadi mau itu ke kantor, ke kampus, ke manapun, itu mereka suka pakai outfit yang santai. Jadi santai di sini tuh kayak kaos tanpa kerah, lalu celana pendek, itu mereka bisa pakai teman-teman. Jadi misalnya di kelas itu kalian bisa banget ketemu orang Taiwan yang pakaiannya kayak gitu. Di kantor pun bisa teman-teman. Karena kebetulan aku sekarang lagi magang di salah satu perusahaan Taiwan, dan dari pengamatanku sendiri itu ada kolegaku yang kayak gitu teman-teman. Jadi outfitnya tuh santai banget. Nah, ini jelas beda sama di Indonesia teman-teman, dimana kebanyakan orang itu pakaiannya pasti cukup formal ya teman-teman. Ya paling enggak baju berkerah kalau ke kantor mungkin. Nah, di poin yang terakhir ada negara bebas teman-teman. Jadi Taiwan ini termasuk salah satu negara yang dibilang bebas ya teman-teman. Bebas dalam hal apa? Jadi bebas di sini adalah dalam hal LGBT teman-teman. Jadi Taiwan termasuk negara yang melegalkan adanya LGBT. Jadi kalau teman-teman kelihatan mungkin cowok ya, cowok gandengan tangan di tempat umum, nah itu bukan hal yang tabu di sini teman-teman. Jadi bisa dibilang cukup lumrah. Karena secara hukum juga memang legal teman-teman. Dan mungkin kalau kalian pernah ke Taipei ya, jadi di Taipei itu ada satu tempat yang jalannya itu kayak diberi warna seperti pelangi teman-teman. Di jalannya itu dicat kayak warna-warni. Nah, jalan itu melambangkan support terhadap LGBT teman-teman. Jadi ya itu yang cukup bikin aku kaget ya. Dan selain itu aku juga pernah mengalami sendiri ya teman-teman. Jadi aku pernah ikut salah satu acara kampus. Nah, di acara itu ada berbagai mahasiswa dari berbagai jurusan teman-teman dari kampusku. Jadi ada cowok, ada cewek, berbagai jurusan itu ngumpul semua di situ. Dan sebenarnya acaranya normal-normal aja teman-teman. Dari awal sampai pertengahan di akhir cukup fun. Dan yang bikin aku kaget di akhir acara itu ada 2 orang mahasiswa ya,
itu mereka literally benar-benar berciuman teman-teman. Jadi cowok dan cowok ciuman yang cukup lumayan sih teman-teman. Tapi ya sekali lagi karena ini negara bebas ya cukup lumrah teman-teman. Ya mungkin itu aja untuk sharingku terkait culture shock yang aku alami selama di Taiwan. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang mau menambahkan, boleh banget kalian tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman.